Sobat Bumi, ketemu lagi sama Nadia di Bumi ke-1. Ya Sobat Bumi, bisa dilihat ya, ini banyak banget kertas-kertas dan koran-koran. Kebetulan nih Nadia lagi mau ngeberesin Sobat Bumi. Ternyata Sobat Bumi, pemakaian kertas kita setiap hari banyak juga ya. Apalagi Sobat Bumi yang masih sekolah atau mahasiswa. Banyak banget nih kertas-kertas tugas seperti ini. Dan biasanya Sobat Bumi pasti main langsung buang aja. Ternyata kertas-kertas ini bisa loh Sobat Bumi dimanfaatkan, tapi Sobat Buminya aja yang nggak tahu. Pas banget nih, di episode kali ini ada Sobat Bumi kita yang bisa mengolah kertas-kertas kita ini menjadi barang yang lucu dan unik-unik. Penasaran kan? Saksiin ya di episode Bumi ke-1 kali ini. Sobat Bumi masih tetap semangat kan buat cinta dan melestarikan lingkungan kita? Harus dong, namanya juga anak muda. Ayo makin giat dan sebarkan virus cinta lingkungan ke teman-teman kamu. Aksi untuk melestarikan lingkungan bisa dibuat simpel kok, gak perlu jauh-jauh. Mulai deh dari diri sendiri dan lingkungan yang dekat dengan kamu. Misalnya rumah dan kampus. Ngomongin aksi pelestarian lingkungan di kampus, pas banget nih sama episode kali ini. Inigami Papers atau seni mengelola kembali kertas ditekuni tuh sama Muhammad Sarudi dan Rofik. Mereka ini masih berstatus sebagai mahasiswa loh di Universitas Islam Negeri atau UIN Jakarta. Aksinya juga bisa dibilang simpel, yaitu mengumpulkan dan mengolah kembali sampah kertas berupa koran, kertas kuliah, dan kardus menjadi produk seni atau piece of art. Keren banget ya idenya. Hitung-hitung ikut mengurangi porsi sampah kertas di DKI yang mencapai 20,57% dari total sampah yang dihasilkan tiap hari, yaitu berkisar 6.594,72 ton menurut Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Sobat Bumi, ini dia nih kreasi kertas sisa yang Nadia bisa bikin. Ada yang jadi perahu, sama ada yang jadi pesawat. Beda nih sama dua Sobat Bumi kita, yaitu Muhammad Sarudi dan Rofik. Mereka bisa buat kertas ini nih jadi pajangan yang unik-unik dan gantungan kunci yang lucu-lucu. Penasaran kan? Nadia juga penasaran nih. Kalau gitu kita saksiin aja yuk obrolannya. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Sarudi Putra Siregar. Cukup dipanggil Ucok. Saya mahasiswa akuntansi semester 7 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul proyek yang saya tawarkan pada UNESCO di Green Partnership Challenge itu adalah Inigami Papers, yakni pengolahan limbah sampah kertas yang nantinya akan dijadikan produk-produk yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kenapa kita memilih nama Inigami Papers dan kenapa kertas? Berawal dari kegiatan saya dan teman-teman saya di luar dari jam perkuliahan. Karena kegiatan kita ini berkaitan dengan bidang seni, terutama seni visual atau yang disebut dengan desain komunikasi visual. Nah, di sini saya sebagai seorang yang pernah berkecimpung di dunia desain, sedangkan teman saya yang berkecimpung di dunia pengolahan sampah, kita mencoba mengkolaborasikan sesuatu ilmu ini yang nantinya akan menjadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kenapa kertas? Pertama, kertas itu mudah ditemukan. Yang kedua, kertas itu gampang ditemukan, gampang dipakai dan gampang dibuang. Yang ketiga, pengolahannya lebih mudah ketimbang produk-produk yang lain. Gitu. Nah, sebagai contoh saya kasih contohnya itu di ATM. Orang cukup mengambil bukti hasil dari ATM tersebut dan hasilnya itu hanya sekedar dibaca dan dibuang gitu. Kalau sampah-sampah ini dibiarkan begitu saja, secara real otomatis hanya sekedar dihancurkan. Maka dengan datangnya kita mencoba mengambil sampah itu dengan mudahnya dan kita olah menjadi produk yang bermanfaat. Gitu. Cara pengolahan juga tidak memakan waktu yang lama. Cuman permasalahannya untuk
menggunakan teknologi yang tinggi, dalam artian kertas menjadi kertas lagi itu membutuhkan biaya yang besar, atau dalam artian recycle. Makanya kita mencoba mengambil konsep bukan recycle tapi reuse. Kertas yang kita ambil, kita olah bukan menjadi kertas lagi tapi menjadi produk lain dan tetap bisa dimanfaatkan. Enigami papers itu berarti enigami yang diambil dari kata imagine. Imagine ketika kita balik itu berubah menjadi nama enigami. Kenapa enigami? Kita tahu bahwa seni-seni kertas yang kita ketahui seperti pop-up, kirigami, ada origami. Nah, kita mencoba memunculkan sesuatu yang baru, namanya adalah enigami. Dan kenapa paper? Karena kita tidak sendiri. Jadi kertas yang kita gunakan dan tenaga kreasi yang kita gunakan itu tidak sendiri. Makanya enigami paper. Kalau dibilang green, kita belum memastikan bahwa usaha ini adalah benar-benar full green business gitu. Karena kita belum begitu memberikan kontribusi secara real, secara besar terhadap 3P, planet, people, profit gitu. Tapi kita usahakan ke depan bahwa usaha ini benar-benar bisa menjadi konsep usaha yang green business. Untuk greennya, kita memberdayakan, mempergunakan bahan-bahan buangan oleh orang-orang gitu. Yang tadinya lingkungan menjadi kotor karena sampah-sampah, dengan adanya ini bisa kita manajemenkan pembuangan sampahnya dan bisa kita manfaatkan sampah itu untuk menjadi produk yang bisa dimanfaatkan. Bukan hanya sekedar dibuang dan dihancurkan. Sobat Bumi, sekarang dia lagi bikin bubur kertas nih. Caranya sih mudah banget Sobat Bumi. Tinggal isiin air aja di ember ini, kertas korannya ditaruh di dalam sini, terus dihancurin aja Sobat Bumi jadi seperti ini. Nah, biasanya dari bubur kertas ini bisa diolah lagi jadi kertas dan yang lainnya. Tapi Sobat Bumi kita yang satu ini bukan bikin kertas Sobat Bumi, dia buat pernak-pernik yang lucu dan unik. Kira-kira buatnya semudah ini juga nggak ya? Saksiin aja yuk di segmen kulik yang satu ini. Halo Sobat Bumi, perkenalkan kami dari Enigami Papers. Enigami Papers itu merupakan suatu usaha kreatif yang memanfaatkan sampah-sampah kertas. Ada bahan-bahannya, yang pertama itu gunting, terus ada lakban kertas, lem cair, ada gantungan kunci sama kawat, dan yang pasti kertas itu sendiri. Langkah pertama, kertas yang ada itu kita gumpal-gumpal sampai padat. Setelah itu ditahan pakai lakban kertas. Habis itu kita ambil kawat sama gantungan kunci. Ini buat bikin bagian kepala. Kawatnya masukin ke gantungan kunci, dililit, terus dimasukin ke bagian kepalanya tadi. Sama kayak yang pertama, langsung aja habis itu kita tahan pakai lakban kertas. Ini juga dibungkus secara keseluruhan. Terus kurang lebih ntar jadinya kayak begini. Nah, jadi kan ada dua bagian. Setelah itu, kedua bagian ini disatukan. Disatukan pakai lakban kertas secara merata. Sampai nggak goyang. Pokoknya begini. Proses selanjutnya itu kita ngelapis. Kita butuh lem yang tadi sama koran yang dirobek kecil-kecil. Fungsi dari proses pelapisan ini itu buat supaya nanti hasil jadinya itu keras, dia tahan air, kemudian hasilnya juga lebih halus. Nah, ini udah jadinya. Seluruh lapisan kertas yang tadi
dilapisi koran yang udah lumurin lem. Terus ini yang udah jadi dijemur kurang lebih 3-4 jam. Setelah itu proses selanjutnya adalah pewarnaan. Kita di sini mau dibuat karakter ini sebagai boneka salju. Ini dia jadinya. Gantungan boneka salju yang dibikin sendiri dari kertas. Gampang kan? Sobat Bumi, saatnya info plus ya tentang seni mengolah kertas. Yap, memang kertas yang merupakan penemuan terbesar Tiongkok di abad kedua ini menjadi objek yang menarik banget dan gak ada habisnya untuk diolah. Origami termasuk yang populer, yaitu seni melipat kertas yang awalnya lahir di Tiongkok, namun mengalami perkembangan pesat di Jepang. Bentuk origami konvensional yang populer yaitu bangau. Kemajuan pesat origami saat Akira Yoshizawa menciptakan sistem diagram yang menunjukkan langkah-langkah pelipatan suatu model. Ada juga kolase, yaitu seni menggambar dengan potongan atau kepingan kertas. Bisa menggunakan kertas bekas yang berwarna agar lebih menarik. Selanjutnya ada pepimah, yaitu berupa material komposit atau padatan dari kertas atau bubur kertas. Bahkan terkadang ditambah tekstil dan direkatkan dengan zat perekat seperti lem. Produknya dapat berupa topeng, kotak, kubah, wayang, dan stupa juga mahkota. Decoupage adalah seni menghias sebuah objek dengan guntingan kertas berwarna, lalu menempelkan ke dalam kombinasi dengan efek cat khusus. Setiap lapisan ditutup dengan pernis sampai terjebak pada penampilan menghilang dan hasilnya terlihat seperti lukisan atau karya tatahan. Seni Hanji dari Korea yaitu teknik mengolah kertas tradisional Korea Hanji untuk menjadi berbagai bentuk 2 atau 3 dimensi. Kertas Hanji adalah kertas yang dibuat manual dan tradisional dari kulit bagian dalam pohon mulberry lokal. Wet folding atau teknik lipat basah adalah teknik origami yang dikembangkan oleh Akira Yoshizawa. Kertas sebelum dilipat direndam dalam air sehingga lebih mudah untuk dimanipulasi bentuknya. Teknik ini sering digunakan untuk non-geometris origami, seperti bentuk hewan. Kertas yang digunakan lebih tebal dari yang biasanya Sobat Bumi untuk origami normal agar tidak mudah sobek. Sudah lengkap infonya ya Sobat Bumi, punya ide untuk mengolah kertas untuk menjadi barang seni? Jenis kertas yang kita gunakan itu koran, HPS bekas, bungkus nasi bekas, atau kertas-kertas yang digunakan untuk tiket-tiket penjualan seperti tiket karcis parkir atau busway atau ATM dan lain-lain, kardus bekas dan sejenisnya. Selama itu bisa kita manfaatkan untuk membuat produknya. Untuk produk yang kita buat rata-rata dan semuanya memang itu adalah handmade, terutama seperti aksesoris, boneka-boneka, terus
ada kita mencoba untuk membuat instalasi pameran atau instalasi dari interior design, terutama aksesoris-aksesoris di ruangan. Terus bahkan kita mencoba untuk membuat furniture, dan kita sudah mencoba membuat satu bangku yang itu full dari kertas. Umurnya sudah 3 tahun dan kita mencoba bangku itu agar tetap bertahan lama seperti bangku-bangku biasanya. Atau lain sebagainya bisa kita gunakan seperti atribut-atribut teatrikal seperti halnya topeng, aksesoris dari pakaian-pakaian, dan banyak yang kita coba untuk dibuat dari sampah kertas ini. Oke, yang pertama bedanya untuk jenis teknik yang kita gunakan di Indonesia belum begitu dikenal, karena kita menggunakan teknik yang namanya paper match. Sudah ada yang menggunakan teknik ini, namun tidak banyak gitu. Dan itu hanya sekedar di dalam kalangan anak-anak yang bergerak di bidang seni saja, bukan di bidang bisnis. Paper match itu teknik membuat suatu karya dari sampah kertas yang dia itu kering. Artinya dari sampah itu langsung dibentuk kepada produknya. Berbeda dengan bubur kertas, origami, kirigami, dan lain sebagainya. Nah, kita mencoba dari sini dijadikan lahan bisnis, dan produk ini adalah 100% handmade dan 100% berasal dari sampah-sampah yang bahannya itu mudah didapatkan. Maka berbeda dengan yang lain, kita tidak menggunakan secara pabrikan, tapi kita mencoba memberdayakan masyarakat-masyarakat yang ada, lembaga-lembaga di masyarakat yang ada, agar orang-orang yang ada di sana memiliki kreativitas dan bisa menghasilkan profit buat mereka melalui program yang kita buat ini, produk yang kita tawarkan ke pasar nanti. Pertama, kita berusaha memberikan edukasi dulu kepada masyarakat. Bagaimana nantinya masyarakat bisa mengerti dan bisa mengaplikasikan bahwa lingkungan itu perlu dilestarikan, terutama dari segi kebersihannya. Yang kedua, kita memberi edukasi berupa manajemen dari sampah itu sendiri. Bagaimana masyarakat memanajemen dan memilah-milah bahwa sampah yang dia buang ini ada yang masih dimanfaatkan dan ada yang tidak, gitu. Nah, yang ketiga, nantinya setelah lingkungan bisa dibersihkan, artian masyarakat bisa dapat edukasinya, baru kita mencoba memunculkan kreativitas ke masyarakat lagi, sehingga bagi mereka-mereka yang mungkin tidak dapat melanjutkan sekolah, atau mereka yang terkendala untuk aktivitas karena kekurangan yang didapat seperti halnya cacat atau lain sebagainya, atau bagi ibu-ibu rumah tangga yang kerjanya hanya di rumah, atau bahkan anak-anak kecil yang daripada dia bermain permainan yang tidak bermanfaat, dia bisa bergabung bersama kita untuk meningkatkan kreativitasnya, sehingga tidak hanya sekedar berkarya, tapi bisa memberikan benefit juga kepada mereka nantinya. Pesan untuk teman-teman Sobat Bumi, sebenarnya kita di Indonesia, terutama di lingkungan, itu butuh begitu banyak perhatian. Ketika kita berkontribusi kepada lingkungan secara positif dengan baik, maka yakinlah nantinya lingkungan akan memberikan respon positif juga kepada kita. Ketika kita care, kita peduli dengan lingkungan, maka lingkungan juga akan peduli kepada kita. Bahwa kita sebagai manusia memiliki hubungan yang erat kepada lingkungan juga. Sobat Bumi, seni mengolah kertas ternyata ada di Kenya juga loh. Seperti apa ya seni mengolah kertas di sana? Saksinya di segmen Berita Lingkungan. Sobat Bumi, aksi mendaur ulang limbah kertas dalam upaya peduli lingkungan ternyata juga dilakukan oleh warga di Kenya. Sampah kertas utama yang digunakan adalah koran bekas yang nantinya disulap menjadi sebuah produk unik, yaitu pensil ramah lingkungan. Inovasi ini mengurangi eksploitasi sumber utama pembuatan pensil, yakni kayu dari pohon cemara,
yang saat ini statusnya sudah terancam punah menurut IUCN atau Badan Konservasi Alam Internasional. Adalah ekopensil. Proyek pembuatan pensil berbahan baku non-kayu cemara yang dilakukan oleh Devies dan kedua temannya usai lulus kuliah. Mereka terinspirasi Sobat Bumi oleh aktivis lingkungan Wangari Maathai, peraih Nobel Peace Prize 2004, yang mengkampanyekan pentingnya menanam pohon hingga melindungi hutan di Afrika yang seringkali ditebang sembarangan tanpa mempertimbangkan akibatnya terhadap lingkungan. Proses pembuatan proyek ekopensil ini dimulai dengan mengumpulkan sampah koran ke pabrik rumahan ekopensil. Kemudian koran-koran dipotong menjadi dimensi yang seukuran, yaitu 16,5 dan 17 cm. Lalu rekatkan dengan lem kertas menggunakan jari hingga menjadi pasta kertas dan taruh di mesin yang akan menggulungnya menjadi padatan silinder. Selanjutnya akan diproses dalam pot yang besar dan setelah 6-7 jam akan mengeras seperti kayu. Proses akhirnya yaitu membubuhkan merek. Keseluruhan proses tersebut dilakukan oleh 30 pekerja penduduk lokal. Proyek pensil kami ini padat karya, mengerjakan satu hal tetapi berdampak dua hal. Dalam arti selain melestarikan lingkungan, kita juga menciptakan lapangan kerja bagi pemuda dan bagi orang-orang yang menganggur. Nah, keren kan Sobat Bumi? Jangan mau kalah untuk membuat inovasi yang lebih keren. Mulai dengan hal kecil ya. Inspirasinya bisa Sobat Bumi temukan di mana saja. Bahkan mungkin idenya berasal dari kreativitas Sobat Bumi sendiri. Tinggal kemauan dan tekad saja yang kuat pastinya untuk merealisasikannya demi lingkungan kita yang lestari. Satu tindakan kecil bisa memberi dampak besar loh untuk menyelamatkan lingkungan dan bumi kita. Sobat Bumi, menarik sekali ya episode Enigami Papers kita hari ini. Dari sisa-sisa kertas bisa diolah menjadi pernak-pernik yang lucu-lucu. Pastinya nih Sobat Bumi, dari kegiatan ini kita bisa mengurangi limbah kertas yang ada di bumi kita. Jangan lupa ya Sobat Bumi, Nadia ingetin terus untuk follow Twitter kami di Bumi1.TV. Jangan lupa komen-komennya juga ya seputar lingkungan. Dan saksiin terus episode kami setiap hari Minggu jam 15.30 pastinya di DAI.TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumi1, lestarikan selalu. Dadah!